Kak, sini. Nah, terus kate ambaan terus wis 3.000. 3.000 ae. 30. Ah, 30 lur, lepas lur. 5 menit lur. Iki manuk ta MP3. Manuk cesesan. Manuk ces-cesan iki lho. 3.000. Raja tembak Indonesia. Wah, tembak Indonesia. Kreasi Satria Burek alias Cak Rokim. Ponorogo Pacitan perbatasan. Catch 'em all. Selamat datang Holo Manuk, Kicomania dan Kekek Mania se-Nusantara. Bersama saya hari ini adalah Om Rokim, pencetak perenjak gunung atau cigun. Tahu membedah seperti apa kiat dan tipsnya bisa merawat cigun yang luar biasa itu. Selamat pagi Om Rokim. Selamat pagi. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga semua dalam perlindungan Tuhan, tidak ada yang kena corona. Di tempat pekerjaan tidak ada juga yang kena corona, sehat semuanya ya. Amin. Ini cigunnya itu dari mana Om? Kok bisa luar biasa seperti ini? Ini cigun lokal sini atau cigun mana ini? Kebetulan ini dari lokal dari Jawa Timur, Pacitan. Dari Pacitan, dari mana? Dari hutan Ponorogo Pacitan perbatasan. Didapat Om Rokim sendiri atau dari siapa? Ini dari ayah mertua. Kebetulan istri saya orang sana. Orang itu ya, Pacitan ya. Jadi kita kalau Pas mudik. biasanya pas mudik, pas pulang kampung, balik ke sini biasanya membawa loloan dirawat ya. Banyak Om Rokim kalau pulang dari sana yang loloan yang dibawa.
Ya relatif sih tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Kalau buat dicetak sendiri, buat dirawat sendiri 2-3 aja sudah cukup. Tapi kalau ada teman-teman yang inden atau pesan ya kita bawa. Yang bisa bunyi ngerol panjang seperti tadi, seperti di video pertama tadi, yang laki atau yang perempuan? Yang jantan atau yang betina? Yang untuk materi ngerol harus yang jantan. Harus yang jantan, dan yang perawatan harus dari mulai nol ya, dari anakan, bukan dari omjokan atau muda-muda. Oh, berarti mulai cendil itu ya sudah di master atau seperti apa? Ya harus di master, wajib itu. Masterannya apa? Tergantung ya, tergantung selera ya. Tergantung selera masing-masing lah. Suka brand ya monggo, suka Cililin atau yang lain ya monggo. Kalau punyanya Om Rokim ini ya, dari 4 ya sekarang tinggal di rumah ya, yang Ya, tersisa ya 4. Ini di master materi apa? Di master materi ini brand sama kebetulan punya Cililin, tapi yang ngerekam Cililin cuma 1, cuma ya belum sempurna. Oh, 4 itu 1 yang masuk ya? Iya, cuma ya belum sempurna. Belum sempurna. Bisa nggak yang dari luar Pacitan itu bisa ngerol super panjang kayak tadi? Ya bisa saja, Mas. Kalau untuk ngerol panjang, kalau menurut saya bukan dari asal daerah ya. Ya tergantung tadi, bahan harus wajib dari loloan. Yang secara memori masih 0, kedua harus di master. Didampingi master ya? Ya, di master. Baiknya ya pakai brand low speed Cililin, Belalang ya, materi wajib itu untuk lomba ya. Menurut selera, tapi kalau mencetaknya ya ini yang susah. Susahnya seperti apa? Susahnya kan faktor keberuntungan itu juga pengaruh, Pak. Terkadang kita sudah merawat, memaster semaksimal mungkin, tapi namanya belum rezeki ya, belum beruntung, akhirnya nggak masuk. Nggak masuk ya? Bisa nggak masuk juga ya? Ya bisa saja, tapi asalkan semuanya sabar, konsisten, telaten, insya Allah 90% masuk materinya, akan membuahkan hasil. Cigun bisa bunyi seperti ini tadi usia berapa Om? Yang kalau yang sudah fase materi biasanya 3 bulan. Kalau untuk burung masternya burung hidup biasanya 3 bulan, 4 bulan Sudah bisa membawakan seperti tadi ya? Sudah fase, tinggal volume rasanya, volume sama durasi. Volume, durasi. Volumenya nanti bisa seiring bertambahnya usia. Ya betul, seiring bertambahnya usia dengan perawatan yang konsisten maksimal, insya Allah volume, durasi akan bertambah juga. Durasinya akan bertambah juga. Nah, itu apa? Tadi sempat kita ngomong-ngomong ya Om ya, bincang-bincang sebelumnya. Kalau syarat untuk agar masteran kita itu bisa masuk, katanya tidak boleh ada burung lain selain cigun. Maksudnya burung yang di master itu tidak boleh ada burung lain selain cigun dan masteran. Bener nggak itu? Selagi masterannya pakai burung hidup sesama perenjak, ya nggak masalah. Tapi alangkah baiknya, alangkah supaya lebih maksimal, harus dikondisikan agar lingkungan steril mungkin. Oh, sepi gitu maksudnya ya? Ya, tidak ada suara burung lain, agar suaranya bisa diterima. Agar anakan ini tidak terganggu dengan suara-suara burung lain, supaya fokus ke burung masternya aja atau materinya aja. Tadi pertama kali saya kesini kan burungnya bisa dilepas, dipegang-pegang, terus dilepas, terus bunyi ngerol, super ngerol gitu. Ya apa perawatannya kok bisa sampai seperti itu? Perawatannya ya biasa aja sih. Yang penting itu tadi, kita ibaratkan kayak teman kita sendiri lah, selalu interaksi, waktunya
pemberian pakan harus konsisten, perawatan mandi jemur harus konsisten juga. Makanya apa aja untuk bisa seperti itu pengaruh nggak juga? Misalnya kasih kroto itu bisa nambah durasi panjang seperti itu tadi, atau kayak apa? Makannya apa saja? Kalau untuk makan pakai fur biasa ya, pakai fur sama extra fooding paling cuma turun di sangkrik sama kroto paling 2 minggu sekali. Krotonya 2 minggu sekali. Kroto 2 minggu sekali, tapi pakai ulat Hongkong. Oh, tetap sama ulat Hongkong ya? Ya, sama ulat Hongkong. Itu nanti biar apa? Kasih ulat Hongkong? Biar tambah durasi atau seperti mentalnya tambah? Supaya emosi mas. Oh, supaya apa ya? Keluar. Biranya Iya. keluar ya? Birahi dapat, emosinya supaya keluar. Nah, di dalam rumah ini kan Om Rokim kan punya 4 jikun ya, maksudnya nggak saling narung atau seperti apa, terus kehabisan apa nafas kehilangan mental birahi juga. tarung ya mental. Selagi kita meskipun satu rumah atau satu ruangan lebih dari 1, 2 atau 3 itu sebetulnya kalau bisa ya harus lebih dari 1. Cuma yang penting nggak sampai terlihat. Oh, Dari pagi, dari sekat kayak gini ya. ya, kasih sekat peredam gini ya. Dari pagi, siang, sore kalau terlihat terus itu yang enggak, biasanya ada yang kalah. Ada yang kalah ya. Kalau gini sekat pakai sekat gini cuma dengar suaranya tuh nggak sampai ya, drop mental ya. Insya Allah enggak mas. Insya Allah enggak, malah dia kepancing emosi mas. Soal perawatan tadi kan pagi kita keluarkan, kasih EF gitu ya, terus dijemur gitu. Ya dijemur biasanya ya kalau pagi-pagi gitu kan keluar matahari baru kita sebetulnya sampai ini sih sampai pagi sampai kita pengembunan. Oh, pengembunan Ya jadi pengembunan nanti langsung keluarnya matahari langsung terkena. Setelah kita jemur dirasa 1 atau 2 jam nanti kita angin-anginkan dulu. Perlu masuk Tenggaran itu berapa minggu sekali? Kalau masuk Tenggaran relatif ya, kadang ya 1 minggu sekali, kadang ya enggak sama sekali. Kecuali kalau libur gitu nyantai, ya saya masukkan Tenggaran buat kesibukan. Buat kesibukan sambil ngopi. Ya nggak pasti ya, berarti yang Tenggarannya itu. Kalau EF-nya pasti ya. Kalau F-nya yaitu tadi jangkrik sama Hongkong. Saya masih tertarik dan terbayang-bayang sama yang dipegang ngerol super panjang itu tadi loh. Sebetulnya sampai berapa menit itu sampai kalau ngerol super panjang itu tadi? Tergantung sih, kadang ya nggak mesti, kadang 10 menit, kadang 15 menit, kadang juga 30 menit. Ya Keambean ya. ya Nggak nafas ya. nggak nafas mati om. Bisa sampai 15 menit itu ya. Bisa. Tapi saya lihat dari 4 burung ini tidak semua memiliki karakter yang sama ya, seperti yang dipegang sama Om Rokin tadi ya. Ada yang tadi yang di Tenggaran nembaknya cuma kasar-kasar, cililin tapi membawanya kasar-kasar tapi agak pendek gitu ya durasinya. Beda dengan yang super ngerol ini tadi ya. Kalau yang saya pegang tadi kan dari segi usia sudah kurang lebih 1,5 tahun lebih lah. Oh, 1,5 tahun. Kalau yang lain kan masih usia 4 bulan. Oh, tadi baru 4 bulan. Tapi suatu saat yang di Tenggaran tadi bisa niru yang kakaknya ini ya. Ya mudah-mudahan saja bisa, insya Allah bisa. Yaitu tadi kembali ke perawatan. Ke perawatan. Ya konsisten, ya mandi jemur sama umbaran. Umbaran penting, penting buat menjaga kesehatan juga. Buat Jadi, nafas. Buat nafas. Om Rokim ini spesialis perenjak gunung dan perenjak gunung atau cigun ya, nggak punya burung lain ya. Nggak pengen punya burung yang lain ya. Sebetulnya ya pengen, cuma masih tertarik sama ini, cigun ini. Dengan cililin ini kayaknya punya obsesi besar. Apa sih
biar punya cigun rasa cililin atau seperti apa? Ya buat intinya apa ya? Ya buat kesibukan lah. Maksudnya kita ngerawat mulai dari nol. Kita padukan suara yang ini dipadukan sama ini atau burung apa dipadukan di master sesuai selera yang bagaimana. Saya nggak habis pikir ini kan harga cililinnya itu kan jauh lebih daripada harga bahan cigun ya. Apa kira-kira yang dikejar dari apa cililin ada di sini di tengah-tengah cigun itu? Kalau untuk cililin sebetulnya saya juga tertarik sama burung cililin dari segi tembakan power kayaknya bagus. Akhirnya pengen punya cililin sekaligus buat temen duet cigun Dan dilalah klop ya. raja tembak Indonesia. Indonesia. Ini terakhir Om, pertanyaan terakhir ya, siap-siap. Tadi yang ngerol panjang tadi, kalau misalnya ada yang minat ya, ada yang minat dari apa pemirsa NKJ Channel, barangkali itu dilepas atau mau dipakai sendiri? Sebetulnya kalau untuk saat ini masih buat master Master lah. master paut ini. Tapi kalau untuk suatu saat ya Pasti nggak tahu lah. Tergantung. Soalnya kebutuhannya masih buat master paut. Untuk master setelah masuk baru ada pertimbangan untuk kalau ada yang berminat silahkan nanti hubungi di bawah di kolom komentar sini. Gitu ya Mbak. Sama Bapak Yudi. Soal harga nanti lo ngomong-ngomongan dewe monggo dengan pun. Oke sobat kicau mania dan kekek mania dimanapun berada, demikian bincang-bincang kita dengan Om Rokim, ahlinya ahli, masternya master, perenjak gunung dan atau cigun. Seperti itu tadi tips untuk memaster dan mencetak cigun super ngerol, super panjang. Yang tentu siapapun yang melihatnya, tidak hanya saya yakin, tidak hanya pemain cigun, pemain burung model apapun pasti bakalan tertarik dengan cigun yang model gini. Saya nggak suka cigun, tapi kalau melihat kayak tadi dikasih pun tak terima. Dikasih anakan. Dikasih anakan. Oke, terima kasih. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, ditutup tombol subscribe sebelah kanan dan di share biar kita bahagia. Oke, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Dadah.